Muhammad Vito, NIM 211930852. Saya adalah mahasiswa Manajemen STIE KPN Angkatan 2019 yang sedang menempuh mata kuliah penelitian efektif. Perkenalkan, nama saya Alivia Rafa Putri dengan nomor mahasiswa 30750. Perkenalkan, nama saya Eriko Yogi Prayogo, NIM 30730. Perkenalkan, nama saya Erika Putri dengan NIM 30752. Di sini saya ada tugas akhir dengan mata kuliah pengikalan efektif dengan konsep testimonial STIE KPN. Di sini kami ada tentang pembelajaran tentang testimonial STIE KPN, di mana STIE KPN itu mengajarkan tentang diskusi bersama, ada penelitian dan kreativitasan, dan saling mengeluarkan pendapat. Dan di sini kami memberitahu hasil testimoni asli dari alumni STIE KPN sendiri. Jadi, let's go. Berikut pertanyaan dari kelompok kami adalah apa pesan buat adik-adik mahasiswa STIE KPN selaku kelompok mantan mahasiswa dari STIE KPN? Sebagai alumni dari STIE KPN, pesan saya untuk mahasiswa di STIE KPN, tetaplah belajar dengan giat dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan pengalaman sebanyak-banyaknya selagi saudara masih di bangku kuliah. Jangan hanya nyari nilai saja, memang nilai itu penting, A itu penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu value yang saudara dapatkan selama kuliah. Kalau menurut Bapak tuh kayak mengikuti organisasi itu penting nggak sih Pak? Oh penting itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saudara perlu cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Jadi ketika ikut organisasi, mahasiswa itu akan terbentuk mentalnya. Misalnya dapat masalah ketika membuat event, ya, belajar berdiskusi. Jadi saudara bukan hanya pintar di kelas, tetapi juga pintar secara sosial. Dalam berorganisasi, tahu bagaimana cara berpendapat, menyampaikan sesuatu dalam rapat dan sebagainya. Lalu kayak di organisasi itu ada apa ya Pak? Misalnya kayak selalu itu terpakai gitu ya Pak? Oh sangat terpakai. Kelihatan kok orang yang ikut organisasi, dia punya posisi di organisasi, ketika nanti bekerja itu biasanya juga lebih mudah mendapatkan posisi atau jabatan di suatu perusahaan karena dia terbiasa untuk menyampaikan pendapat di rapat, dia terbiasa untuk mengambil keputusan, mencari solusi ketika ada masalah. Ini sangat tepat. Lalu bagaimana kesan pertama saat masuk kampus STIE KPN? Oke. Kesan pertama ketika saya dulu menjadi maba ya. Iya, Ketika saya menjadi mahasiswa baru masuk ke kampus STIE KPN, kesannya sangat menyenangkan. Kesan pertama itu ketika saya mengikuti sambut mahasiswa baru, tidak ada bentak-bentakan di situ. Jadi sangat berbeda dengan pengalaman saya di sekolah saya sebelumnya. Saat orientasi itu ada kan kedisiplinan begitu lumayan menyiksa, harus cari sesuatu yang aneh-aneh. Tapi di STIE KPN waktu itu yang saya dapatkan justru sambutan yang hangat, kakak tingkatnya juga ramah-ramah, kemudian dari kampus itu memberikan bekal yang cukup seperti bekal misalnya materi anti narkoba, materi anti korupsi, kemudian cara untuk berkuliah menggunakan teknologi atau website STIE KPN. Jadi benar-benar kita disiapkan untuk kuliah, bukan untuk istilahnya digojlok gitu. Itu yang saya rasakan pertama kali saat menjadi mahasiswa. Berarti pas kayak orientasi itu juga ada kayak yang namanya marah-marah? Tidak ada sama sekali. Justru
kalau orientasi itu di tempat lain kita disuruh bawa nasi sama apa macam-macam yang tugasnya aneh-aneh. Di STI KPN dulu saya justru dikasih nasi, dikasih snack sama kamus. Malah dikasih ya? Iya. Lalu kalau menurut Bapak ada nggak Pak perubahan yang waktu Bapak dulu kuliah terus sekarang? Perubahan yang sangat besar yaitu kemajuan teknologinya. Saat itu teknologi untuk proses belajar mengajar di STI KPN itu sudah sangat baik ya dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Kita mengirim tugas ke dosen begitu sudah pakai LMS, website STI KPN. Waktu itu Google Classroom belum keren saat zaman saya. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi itu terus berkembang. Dan sekarang perbedaannya adalah kita bisa full 100% tatap muka online dibandingkan dengan kampus lain. Saya nggak menyebutkan kampus yang mana, tetapi kadang-kadang di kampus lain itu hanya diberi tugas, kemudian tidak ada Zoom. Nah, di STI KPN kita full, setiap dosen itu dibekali Zoom, sehingga mahasiswa itu merasa benar-benar kuliah. Saat jam kuliah ya kita ketemu dengan anak. Dan juga beberapa dosennya juga semakin maju dengan membuat channel YouTube misalnya, sehingga materi-materi kuliah itu terekam dengan baik di platform YouTube. Nah, menurut saya lebih enak sih. Jadi perubahan teknologinya begitu besar, tetapi budaya keluarganya di KPN itu tetap. Nah, kalau semua Pak masih offline ya Pak? Iya. Dan sebelum kan sempat offline juga, itu tata cara pengajarannya masih sama nggak sih Pak? Yang di dalam kelas itu? Oke, kalau metode mengajarnya tentu banyak berubah ya. Saat ini dosen bisa menyampaikan materi dari rumah, tetapi inti materi yang disampaikan tetap sama. Yang disampaikan ke mahasiswa tetap sama. Bedanya hanya cara menyampaikannya saja. Kalau dulu kita harus misalnya kuliah jam 7, ya jam 6 pagi itu kalau saya dari rumah sudah berangkat. Sudah mandi sejak jam 5 pagi misalnya, siap-siap itu jauh berbeda dengan sekarang. Sekarang jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat, misalnya kuliah jam 7 itu saya buka laptop saja dari rumah, sehingga saya di rumah itu ada ruangan khusus untuk mengajar. Jadi saya siapkan meja, kursi khusus untuk mengajar. Bedanya itu sih, jadi cara menyampaikan materi. Kemudian saya juga sering buat video untuk materi kuliah gitu. Bedanya itu antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Terus kalau masalah kayak komunikasi antar mahasiswa dan dosen seperti itu kalau di STI KPN itu dipermudah apa gimana Pak? Harus ada Ya. Zaman dulu saya sering mendengar teman-teman saya di kampus lain kalau mau ketemu dosennya itu nunggu di depan ruang dosen, dan belum tentu juga dosennya datang. Nah, di STI KPN sejak saya jadi mahasiswa, dosen itu mau dihubungi via WA dan ketemu jam berapa, misalnya yuk ke ruangan saya jam 9 pagi. Ya saya ke ruang dosen jam 9 pagi ditemui dengan sangat mudahnya. Jadi dosen itu menghargai mahasiswa, dan sebagai mahasiswa saya waktu itu merasa sangat dihargai. Enak ya dosen di STI KPN itu mau di WA dan mau membalas WA karena gitu. Apalagi sekarang saat pandemi, kita berkomunikasi dengan mahasiswa itu ya satu-satunya jalan menggunakan media online gitu. Mau nggak mau, jadi saya akan terus berusaha membalas WA walaupun dengan beberapa kelas yang saya ampuh dikalikan jumlah mahasiswa, biasanya tuh ada banyak mahasiswa yang kadang-kadang lucunya ini, kadang-kadang mahasiswa itu cuma bilang malam Pak Is, what do you want gitu. Langsung saja to the point, Pak, saya misalnya Erika kelas ini mau minta tolong ini Pak, misalnya presensi dan sebagainya, langsung aja gitu loh. Iya, malam Pak Is apa gitu loh. Ya kan yang biasa banyak di bawah itu
Ya gitu. Kadang-kadang kalau Faiz gitu kadang-kadang juga saya harusnya jadi bingung gitu. Saya harus tanya dulu namamu siapa, misalnya kelas apa gitu, maunya apa gitu. Iya betul gitu. Lalu kalau pas dulu tanya saat jadi mahasiswa di STI KPN seperti apa? Oke. Sebagai mahasiswa prodi manajemen di STI KPN, kita selalu dengar bahwa yuk jadi pengusaha gitu, ya kan? Kita punya mata kuliah kewirausahaan. Nah, kita di apa ya? Ibaratnya dikasih brainstorming tuh jadi pengusaha itu hebat, jadi pengusaha itu keren, jadi pengusaha itu membuka lapangan pekerjaan. Jadi cita-cita saya dulu ketika jadi mahasiswa sama seperti teman-teman saya yang lain, jadi pengusaha. Dan saya juga dididik untuk belajar berjualan ya. Waktu itu saya mengambil mata kuliah kewirausahaan. Di depan perpustakaan saya jualan sosis juga. Kehujanan, kompornya kehujanan, hujan-hujan benerin tenda, saya mengalami itu. Jadi cita-cita saya sejak dulu jadi pengusaha. Jadi sebelum jadi dosen pun saya sudah merancang beberapa usaha. Oh, pengen usaha ini, pengen usaha itu. Nah, itu cita-cita saya dulu ya. Nah, tetapi kok seakan-akan berbelok sekarang jadi akademisi jadi dosen. Tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Sekarang justru ada tren baru yaitu menjadi investor. Misalnya saya ngajar di kelas pasar modal juga, kita bisa dulu jadi investor. Jadi di saham itu kan ibaratnya di bisnis, kita memiliki bisnis itu kan, justru perusahaannya sudah besar, sudah diaudit. Jadi bolehlah saudara jadi pengusaha, jadi investor, atau jadi akademisi, atau jadi profesional dulu di perusahaan. Itu saudara semuanya disiapkan kalau jadi mahasiswa. Kayak dicontohin dulu gitu ya Pak, sebelum terjun ke usaha. Lalu dari semuanya tadi Pak, terus kenapa dulu pun menjadi STI KPN? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa saya dulu pilih STI KPN? Jadi menurut saya seorang siswa kelas 12 itu keputusan terbesarnya ya ketika mau pilih langkah selanjutnya ya. Misalnya mau kuliah atau tidak gitu lah. Kalau kuliahnya di mana? Itu menurut saya langkah terbesar dan berat sekali. Sehingga saya seperti orang pada umumnya, saya konsultasi dengan keluarga, terutama orang tua. Nah, kakak saya kandung, ini cerita keluarga saya, kakak saya kandung itu sudah di STI KPN. Oh, ya. Dan waktu itu setelah kakak saya lulus, kok langsung diarahkan oleh Job Placement Center di STI KPN itu untuk kerja di Bank Mandiri. Itu terus bayaran saya kok enak banget. Kayak disalurkan. Betul. Jadi sudah ada kerjasama, walaupun tetap dites. Jadi tetap dites. Hanya beberapa mahasiswa yang berprestasi yang bisa langsung masuk untuk menjadi Bank Mandiri di Jalan Sudirman di Jogja. Ada 3 orang kalau nggak salah dengan kakak saya. Nah, itu pertama. Kedua, kakak saya itu tidak perlu skripsi. Nah, itu jadi lulus S1 itu tidak pakai skripsi. Sekarang kan juga gitu. Jadi mahasiswa itu kan bisa milih tugas akhir itu salah satunya skripsi. Ada 7 jenis. Yang 6 itu kan bukan skripsi. Bisa milih studi kelayakan, bisa milih proyek kewirausahaan, bisa milih magang gitu. Ya, jadi mahasiswa itu punya pilihan gitu. Ya, gitu. Itu pertama kali ketika saya memutuskan untuk kuliah di STI KPN karena kakak saya sudah bercerita enaknya kuliah di STI KPN. Singkatnya itu. Contohnya sama ada penyalurannya ya Pak? Iya.
di STI KPR itu pengalaman yang paling berkesan banget apa ya Kak? Oke, pengalaman yang paling berkesan. Sebenarnya banyak banget ya pengalaman yang berkesan. Maksudnya yang pernah sampai dipakai saat ini gitu Pak? Oke, pengalamannya sampai saat ini. Pernah diajarkan di STI itu? Oke. Kalau saya sebagai akademisi tentu banyak sekali ya mata kuliah yang saya pakai ya. Tetapi kalau pengalaman yang lain mungkin saat di UKM ya. Iya. Nah, mungkin saat di UKM saya dulu ikut beberapa UKM. Salah satunya Pokma. Jadi sejak awal saya ikut di Pokma. Kemudian uniknya itu anggota Pokma itu kan dapat SHU ya, yang lumayan di waktu itu ketika tahun masih 2009-an, Pokma yang dikelola oleh mahasiswa itu SHU-nya bisa 90-an juta dibagi. Jadi ada mahasiswa yang dapat 2 juta sebagai pengurus karena saya masih anggota, dia tetap dapat lah dan lumayan. Tapi di tahun kedua saya, karena waktu itu ada English Community dan pemilihan pengurusnya itu di English Community, sehingga saya sempat jadi ketua English Community. Itu menurut saya yang paling berkesan itu sih itu saat di GMH itu. Di GMH itu ada banyak kegiatan yang membentuk saya. Misalnya kalau mau rapat ya lah, kalau misalnya mau berpendapat di depan umum sudah terbiasa, itu yang terbawa sampai sekarang. Itu Pak berarti kan waktu dulu tuh sudah kayak benar-benar mantap di STI KPR ya Pak. Nah itu sebelumnya tuh pernah daftar di tempat lain nggak Pak? Sebelum STI KPR gitu Pak? Sebelum daftar di STI KPR seperti teman-teman saya yang lain, saya juga mencoba untuk daftar di beberapa kampus. Nah, uniknya saya sempat keterima. Selama Bapak seluruh mahasiswa sampai sekarang diskusi ada nggak Pak kegiatan nasional atau internasional yang diikuti sama organisasi? Oke, kegiatan yang saya ikuti banyak ya, tapi yang berhubungan dengan kampus lain mungkin bisa dua yang saya ceritakan. Yang pertama yaitu himpunan koperasi mahasiswa. Jadi waktu itu saya berdua atau bertiga sama Jenny Pandia, kalau nonton video ini dia orang Indonesia, kemudian sama Anda dari Purwo. Jadi waktu itu kita mewakili koperasi KPN untuk ikut di himpunan koperasi mahasiswa dengan Kopma kampus lain. Kita membuat acara dan sebagainya. Itu yang cukup berkesan. Kumpulan Yes. Nah, yang kedua, ketika saya S2, saya juga ikut di event yaitu seperti conference paper, seminar internasional. Panitianya gabungan dari beberapa kampus. Nah, acaranya di UGM, tapi di situ saya ketemu teman-teman mahasiswa dari UNJ, dari UII, dari UGM sendiri, dan dari STI KPN dikirim 5 orang. Jadi kita panitia bersama. Nah, itu yang lalu kayak akan di STI KPN seperti ada mahasiswa yang bahasa itu tuh ada nggak dari kampus yang sendiri tuh kayak memberi apa ya Pak? Ya mungkin seperti itu kayak kan kita kan di STI KPN kan cerdas jadi kayak apa ya namanya? apresiasi. Ya apresiasi dari kampus ya itu. Oke, kalau yang saya dapatkan, ya saya dulu dapat beberapa beasiswa. Kan beasiswa itu ada persyaratannya, salah satunya IPK kan. Iya. Nah, itu saya sempat dapat mungkin 3 kali saya sempat dapat ya dari kampus pernah dapat, kemudian dari suatu organisasi namanya ACCA. ACCA itu kalau nggak salah organisasi dari luar negeri tentang accounting. Meskipun saya dari prodi manajemen, tetapi waktu itu saya tetap ikut dapat. Dan uniknya saat itu saya dapat uang sekitar berapa ya? 4 jutaan, tapi semuanya dalam bentuk voucher dan hadiah. Nah, sampai bingung saya mau beli buku apa lagi.
semua buku yang saya inginkan sudah dapat. Jadi konsepnya itu harus diberikan dalam waktu yang singkat, saya harus belanja gitu. Jadi kayak uang kaget gitu ya. Oh iya. Tapi harus dalam bentuk buku juga, dia bisa habiskan. Ya lumayan lah, lumayan. Dapat apresiasi. Lalu ajakan Pak buat calon-calon mahasiswa di STI KPN. Untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar di STI KPN, mantapkanlah diri saudara, karena saya sebagai alumni sudah mengalami sendiri bahwa di STI KPN itu saya dididik dengan baik, mendapatkan pengalaman yang luar biasa banyak, sehingga ketika saya bekerja, saya dapat bekerja dengan baik. Ya, jadi teman-teman saya itu ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi PNS, jadi ada juga teman saya yang jadi PNS, jadi pengusaha, atau jadi akademisi seperti saya, macam-macam. Jadi silahkan kalau saudara mau mendaftar di STI KPN, mantap saja. Jadi saudara itu akan mendapatkan sesuatu yang berharga di STI KPN dan juga pengalaman yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Lalu saat kuliah di STI KPN itu pengalaman yang paling berkesan apa ya Pak? Oke, pengalaman yang paling berkesan. Sebenarnya banyak banget ya pengalaman yang berkesan. Tapi yang pernah sampai dipakai saat ini belum Oke, pengalamannya sampai saat ini. Bagi ajaran di STI. Oke. Kalau saya sebagai akademisi tentu banyak sekali ya mata kuliah yang saya pakai ya. Tetapi kalau pengalaman yang lain mungkin saat di UKM ya. Iya. Nah, mungkin saat di UKM saya dulu ikut beberapa UKM. Salah satunya Kopma. Jadi sejak awal saya ikut di Kopma. Kemudian uniknya itu anggota Kopma itu kan dapat SHU ya, yang lumayan gitu waktu itu ketika tahun masih 2009 Kopma yang dikelola oleh mahasiswa itu SHU-nya bisa 95 juta dibagi. Jadi ada mahasiswa yang dapat 2 juta sebagai pengurus. Karena saya masih anggota, dia tetap dapat lah dan lumayan. Tapi di tahun kedua saya, karena waktu itu ada English Community dan pemilihan pengurusnya itu di English Community, sehingga saya sempat jadi ketua English Community. Itu menurut saya yang paling berkesan itu saat di BMH itu. Di BMH itu ada banyak kegiatan yang membentuk saya. Misalnya kalau mau rapat ya lah, kalau misalnya mau berpendapat di depan umum sudah terbiasa lah. Itu yang terbawa sampai sekarang. Dari selama Bapak dulu mahasiswa sampai sekarang itu ada nggak Pak kegiatan nasional atau internasional yang diikuti sama Oke. Kegiatan yang saya ikuti banyak ya. Tapi yang berhubungan dengan kampus lain mungkin bisa dua yang saya ceritakan. Yang pertama yaitu himpunan vokasi mahasiswa. Jadi waktu itu saya berdua bertiga sama Jenny Pandia, kalau nonton video ini dia orang Medan, kemudian sama Andra Wibowo. Jadi waktu itu kita mewakili Koperasi KPN untuk ikut di himpunan koperasi mahasiswa dengan Kopma kampus lain. Kita membuat acara dan sebagainya. Itu yang cukup berkesan. kumpulan. Yes. Nah, yang kedua, ketika saya S2, saya juga ikut di event yaitu seperti paper seminar internasional. Panitianya gabungan dari beberapa kampus. Nah, acaranya di UGM, tapi di situ saya ketemu teman-teman mahasiswa dari UNY, dari UI, dari ITS
dikirim 5 orang. Jadi kita panitia bersama. Nah itu yang pesankan. Lalu kayak akan di STI-KPN seperti ada mahasiswa yang bersertifikasi itu tuh ada nggak dari kampusnya sendiri tuh kayak memberi apa ya Pak? Ya mungkin seperti itu kayak kan kadang di STI-KPN kan cerdas jadi kayak apa ya namanya? Apresiasi. Ya apresiasi dari kampus kayak gitu. Oke, kalau yang saya dapatkan, ya saya dulu dapat beberapa beasiswa. Kan beasiswa itu ada persyaratannya, salah satunya IPK kan. Iya. Nah itu saya sempat dapat mungkin 3 kali saya sempat dapat ya dari kampus pernah dapat, kemudian dari suatu organisasi namanya ACCA. ACCA itu kalau nggak salah organisasi dari luar negeri tentang accounting. Meskipun saya dari prodi manajemen, tetapi waktu itu saya tetap ikut dapat. Dan uniknya saat itu saya sudah menerima sekitar 4 jutaan, tapi semuanya dalam bentuk voucher dan video. Nah, sampai bingung saya mau beli buku apa lagi. Semua buku yang saya inginkan sudah dapat. Jadi vouchernya itu harus diberikan dalam waktu yang singkat, saya harus belanja. Jadi kayak uang kaget gitu ya. Oh, iya. Tapi harus dalam bentuk buku, di Gramedia harus saya habiskan. Ya lumayan lah, dapat apresiasi. Lalu ajarkan Pak buat calon-calon mahasiswa di STI-KPN. Untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar di STI-KPN, mantapkanlah diri saudara, karena saya sebagai alumni sudah mengalami sendiri bahwa di STI-KPN itu saya dididik dengan baik, mendapatkan pengalaman yang luar biasa banyak, sehingga ketika saya bekerja, saya dapat bekerja dengan baik. Ya, jadi teman-teman saya itu ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi PNS, jadi ada juga teman saya yang jadi PNS, jadi pengusaha, atau jadi akademisi seperti saya, macam-macam. Jadi silahkan kalau saudara mau mendaftar di STI-KPN, mantap saja. Jadi saudara itu akan mendapatkan sesuatu yang berharga di STI-KPN dan juga pengalaman yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah mau diwawancarai. Terima kasih. Nah, jadi di video tadi ada alumni dari STI-KPN sendiri. Di situ beliau memberitahu bagaimana cara kerja STI-KPN untuk menaungi mahasiswanya, untuk memberikan penyaluran bakat bagi mahasiswanya, seperti mahasiswa bisa mengeluarkan pendapat, diskusi bersama, dan membuat kreativitasan, dan itu mungkin bisa dikembangkan lagi, dan ada explore ke kampus lain, mengikuti seminar seperti itu. Jadi jangan ragu buat ke STI-KPN.